Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najla Maida Putri Husein dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan isi dari bab 4 tentang kerjasama dunia bagian A. Nah, di bagian pertama ada tentang bumi. Dengan luas permukaan kurang lebih 510 juta kilometer, 70,8%-nya adalah lautan dan 29,2%-nya ada daratan. Sepertiga daratan digunakan untuk sektor pertanian, 2/3 tertutup es, gurun, hutan, dan pegunungan. Selanjutnya ada benua Asia. Menurut astronomi, luas wilayahnya mencapai 44.579 km persegi atau dengan setara 30% dari total daratan di bumi. Lalu, menurut geografis, benua Asia terbagi menjadi 5 kawasan, yaitu benua Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Selatan, dengan iklim subtropis, tropis, dan sedang. Di benua Asia juga ada sungai dan lautan, yaitu sungai terpanjang yaitu Sungai Yangtze yang dengan panjang 6.300 km dan Sungai Kapsia dengan luas 371.000 km persegi. Flora dan fauna di benua Asia juga banyak loh. Ada seperti kaktus, bambu, magnia, dan heterogen untuk floranya. Dan faunanya ada unta, gazel, kucing, jagal, singa, keledai, panda, harimau, gajah, dan orangutan. Dalam perekonomian, sektor pertanian, perkebunan, tambang, dan sumber daya laut sangat berpengaruh bagi perekonomian di benua Asia loh. Dengan populasi 4.751.819.588 jiwa atau 59,36% populasi dunia ada di Asia Afrika. Di benua Afrika, menurut astronomi, luas benua Afrika sekitar 3.370.000 km persegi. Dengan geografis di benua Afrika terbagi menjadi 5, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan, dengan iklim tropis dan subtropis. Di benua Afrika terdapat Sungai Nil dengan panjang 6.695 km dengan flora dan fauna yang beragam. Dengan flora seperti tumbuhan baku, semak, kayu sabana, semak belukar, dan juga flora dan faunanya seperti singa, harimau, gajah, dan badak. Perekonomian di sana ada sektor pertanian, perkebunan, tambang, dan perikanan yang sangat mempengaruhi perekonomian di benua tersebut. Dengan populasi 1.478.458 juta jiwa atau setara 18,24% populasi di Amerika Utara. Menurut astronomi, luas Amerika Utara mencapai 24.709 km persegi. Nah, menurut geografis, Amerika Utara berbatasan dengan Samudra Atlantik di utara, Samudra Atlantik Utara di timur, Laut Karbia di selatan, dan Samudra Pasifik Utara di barat. Dengan iklim dingin, sedang, subtropis, dan tropis. Flora faunanya juga lumayan beragam seperti pohon pinus, maharoni, dan agas. Dengan fauna beruang, bison, dan serigala. Nah, untuk perekonomian, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, tambang, dan perikanan sangat mempengaruhi benua Amerika Utara. Dengan populasi 604.155
jiwa atau 7,55% populasi yang ada di Amerika Selatan. Menurut astronomi, luas Amerika Selatan mencapai 17.840.000 km. Dan menurut geografis, Amerika Selatan berada di antara Samudra Pasifik dan Atlantis yang terhubung ke Amerika Utara melalui Easternmost of Panama. Dengan iklim tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Nah, flora fauna di Amerika Selatan lebih beragam loh. Untuk flora ada calico flower, Nelsa, Giant water lilies, dan cannonball tree. Untuk faunanya ada jaguar, sloth, linguma, alpaka, tapir, beruang, burung, toucans, armadillos, guinea, dan piranha. Nah, perekonomian di Amerika Selatan itu yang paling mempengaruhi adalah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, tambang, dan perikanan. Amerika Selatan memiliki populasi 439.719 9.000 jiwa atau 5,49% dari populasi dunia. Eropa. Menurut astronomi, benua Eropa luasnya mencapai 10.180.000 km persegi. Dan geografis benua Eropa dibagi menjadi 4. Ada Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Yang memiliki iklim subtropis, sedang, kutub, atau polar. Dengan wilayah pegunungan tua, daratan rendah, dan pegunungan liputan muda. Di sana terdapat sungai dan danau yang mungkin cukup terkenal seperti Sungai Volga dengan panjang 3.645 km dan Danau Ladoga dengan luas 18.130 km. Nah, untuk flora faunanya ada pohon ek, pinus, dan pohon cemara. Ada juga rusa kutub, serigala, berang-berang, rubah, burung, pavin, dan burung elang. Lalu, untuk sektor perekonomian di benua Eropa adalah sektor pertanian, tambang, dan perikanan yang sangat berpengaruh untuk perekonomian di benua Eropa. Dengan populasi 741.869.197 juta jiwa atau 9,7% populasi dunia. Ada benua Australia dengan luas geografis atau luas benua Australia mencapai 7.692.000 km persegi. Geografis di benua Australia dibagi menjadi Australasia, Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Dengan iklim tropis, subtropis, dan sedang. Bisa juga memiliki Sungai Murray dengan panjang 5.300 km. Flora faunanya juga lumayan beragam loh, dengan flora seperti eukaliptus, dan akasia. Dengan fauna platypus, kanguru, koala, wombat, dan emu. Dalam sektor perekonomian, sektor perkebunan, tambang, dan perikanan sangat mempengaruhi perekonomian di benua Australia. Populasi di benua Australia mencapai 26.602.796 jiwa atau setara 0,33% populasi di dunia. Kita akan membahas tentang persebaran awal manusia. Menurut antropologi Uragawi, nenek moyang Homo sapien berevolusi menjadi manusia modern sekitar
200.000 tahun yang lalu di Afrika. Persebaran manusia modern memiliki jalur selatan merupakan jalur yang paling sesuai menurut studi genetik dan data arkeologi loh. Arah penyebarannya seperti arah timur atau ke Asia diperkirakan 50.000 tahun yang lalu, arah tenggara atau Oseania diperkirakan 40.000 tahun yang lalu, dan mencapai Eropa sekitar 40.000 tahun yang lalu dan menggantikan populasi Neanderthal yang tinggal di sana. Untuk migrasi mengawali sejarah kehidupan baru di wilayah yang didatangi, baik berpenghuni maupun tidak berpenghuni, dan menciptakan sejarah hunian baru. Interaksi dan adaptasi adalah dua hal yang saling berhubungan. Jika terjadi interaksi, maka akan adanya adaptasi yang terjadi saat melakukan interaksi tersebut. Evaluasi manusia pasti akan berevolusi dengan baik maupun fisik ataupun budaya. Proses evaluasi tidak bisa terjadi secara cepat loh, tapi terjadi secara perlahan dan membutuhkan waktu yang lama. Kita akan bahas tentang keberagaman masyarakat di dunia. Menurut budayanya, geografis mempengaruhi keberagaman budaya, antara lain isolasi grafis, iklim, dan letak geografis tersebut. Keberagaman budaya mempengaruhi bahasa, suku, dan agama. Bahasa. Menurut bahasa, terdapat 8.324 bahasa yang didokumentasikan di seluruh dunia. Dan ada sekitar 7.000 diantaranya yang masih bertahan loh. Dengan negara yang paling banyak menggunakan bahasa adalah Papua Nugini dengan 840 bahasa, Indonesia dengan 711 bahasa, Nigeria dengan 517 bahasa, India dengan 456 bahasa, Amerika Serikat dengan 328 bahasa, Australia dengan 312 bahasa, Tiongkok dengan 309 bahasa, Meksiko 292 bahasa, Kamerun dengan 274 bahasa, dan terakhir adalah Brazil 221 bahasa. Nah, bahasa yang paling banyak digunakan adalah bahasa Inggris dan Mandarin. Menurut suku bangsa di benua Asia ada bangsa Mongoloid, Melayu, Dravida, dan Kaukasoid. Di benua Amerika ada keturunan Eropa, Indian, Afrikan, dan ras campuran seperti Mestizo dan Asia. Di benua Eropa, Nordik atau Germania, Slavia, Mediterania, Turki, dan Mongolia. Di benua Afrika ada suku Negroid, Hamid, Semit, Hottentot, Pygmy, dan Eropa. Dan terakhir di benua Australia ada suku Aborigin Eropa dan Asia. Bahkan di Indonesia ada sekitar 1.300 suku loh. Banyak sekali bukan? Agama yang diakui di dunia atau yang ada di dunia ada Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi keberagaman dunia bab 4 ini, bagian A. Mungkin maaf jika ada salah-salah kata atau ada informasi yang keliru. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.